Kalau dia kredit dan punya asuransi jiwa, maka lunas. Masih dengan saya, Ahmad Junaidi. Pada kali ini masih membahas masalah waris, tapi terkait dengan masalah utang. Nah gini, ini pertanyaannya, seorang itu punya utang di bank, kemudian dia meninggal. Nah setelah meninggal lalu bagaimana nasib hutangnya? Nih, yang harus kita lihat pertama, ketika seseorang itu meninggal, di mana dia punya kredit di bank, harus dilihat dulu apakah tiba-tiba hutangnya lunas atau tidak. Itu yang penting. Kalau dia kredit dan punya asuransi jiwa, maka lunas. Ingat ya, coba. Kalau dia kredit dan punya asuransi jiwa, maka lunas. Sisa angsuran yang harusnya dia bayar menjadi coverage dibayar oleh asuransi. Tetapi kalau dia tidak punya asuransi kematian, ini prinsip dasarnya, setiap kredit itu harus diasuransikan. Tetapi asuransinya apa? Bisa jadi asuransi kematian, bisa jadi asuransi kebakaran. Kalau asuransinya kebakaran bagaimana Pak? Yo kalau asuransinya kebakaran maka asuransi hanya membayar apabila rumah atau objek tersebut terbakar. Berarti dibakar Pak, ya terserah Anda gitu ya. Kalau mau dibakar ya silakan, tapi kan eman-eman. Tetapi kalau polisnya asuransi kematian dan penghutang ini meninggal, maka hutangnya menjadi lunas. Itu prinsipnya. Jadi sisa hutang, bukan seluruh hutang diganti, enggak. Sisa hutangnya dibayar oleh asuransi. Nah, permasalahan yang timbul selanjutnya adalah, contoh misalnya sekarang Februari 2022, penghutang meninggal. Tetapi sebelumnya nunggak, misalkan 1 tahun, karena apa? Sakit, dipakai untuk biaya berobat, dipakai untuk biaya ya macam-macam lah, sehingga tertunggak angsurannya selama kurang lebih 1 tahun gitu ya. Nah 2022 Februari meninggal, maka tidak bisa serta-merta lunas. Yang tertunggak tadi sisanya akan dibayar oleh asuransi. Jadi 2022 di mana dia meninggal sampai dengan selesai akan dibayar oleh asuransi. Sebelumnya Pak, yang tertunggak 1 tahun Pak, ya enggak dibayar. Tetapi prakteknya, faktanya, banyak bank yang memberikan keringanan. Contoh misalnya asuransinya per bulan 5 juta dikalikan 1 tahun, berarti kan kurang lebih sekitar 60 juta, ditambah denda jadi 100 juta misalkan. Bank memberikan keringanan, sudah Pak dibayar pokoknya saja, yaitu 60 juta misalnya. Atau bahkan mungkin kalau banknya lagi baik, ya sudah Pak 30% atau 50% dari 60 juta, hanya bayar 30 juta, sisanya kita serahkan. Itu seperti itu. Sangat banyak orang yang menanyakan kepada saya bagaimana kalau debiturnya meninggal. Contoh lagi terkait dengan masalah kendaraan. Ternyata yang kredit kendaraan meninggal. Nah ini yang jadi masalah, asuransinya apa? Bisa asuransi kematian, bisa asuransi kebakaran, bisa asuransi TLO, total loss only. Namanya loss berarti hilang. Jadi asuransi cair kalau kendaraannya hilang. Tetapi kalau dipinjam temen kemudian dibawa lari, nggak bisa cair. Karena apa? Tidak hilang. Tapi kalau hilang berbeda. Kalau dibawa teman Pak, itu penggelapan, tidak kehilangan. Itu bedanya. Jadi tidak serta-merta ketika orang kredit kemudian meninggal, maka hutangnya menjadi lunas. Tidak serta-merta. Anda lihat dulu polisnya apa. Kalau polis kematian bisa lunas. Kalau polisnya kebakaran nggak bisa. Polisnya TLO kalau kendaraan nggak bisa. Ya, jadi
dilihat dulu polisnya. Semoga